Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini itu melanjutkan video yang sebelumnya yang membahas tentang nested if ya, atau if bersarang. Jadi kita bisa menggunakan if bersarang itu ada if di dalam if. Jadi nggak cuman else. Kita bisa menggunakan dua teknik. Pertama yang seperti ini, kemudian yang keduanya seperti ini. Misalnya contoh kasus, misalnya kita mau bikin skala penilaian misalnya. Kita bikin yang bagus aja dia sekalian. Kita pakai HTML misalnya. Di sini kita pakai misalnya label misalnya input nilai. Kemudian di sininya ada input, type-nya number, name-nya misalnya kita pakai ID aja deh. ID, nilai. Kemudian kita bikin button. Button type-nya button aja. Misalnya kalkulasi nilai huruf gitu. Atau kita langsung aja di sini deh. Kita pakai on key up. On key up itu adalah event di web JavaScript untuk kalau misalnya kita nekan keyboard terus ketika dilepas, nah itu on key up. Pas ditekan itu on key down. Kita bikin fungsi, kita bikin function misalnya huruf gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Salah. Sini. Open. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi ini ada pesan error karena di hurufnya tidak terdapat ya, huruf is not defined. Jadi variabel hurufnya nggak ada katanya gitu. Sekarang kita akan coba bikin function untuk hurufnya menggunakan if. Jadi kasusnya di sini kita akan bikin satu inputan ya, nilainya berupa angka. Kita bikin di sini max 100 ya, min 0, kemudian nilai maksimalnya 100 gitu. Jadi kita nanti akan bikin kalau misalnya nilainya misalnya antara 80 sampai 100 nilainya A, 70 sampai 80 nilainya B, 60 sampai 70 C, kemudian 50 sampai 60 D, kayak gitulah. Nah, kita coba ya, kita bikin script di sini. Script. Kita pakai internal aja. Kita bikin function. Ini harus sama persis nama functionnya. Kalau beda nanti nggak mau kepanggil. Function huruf. Pertama kita ambil dulu nilainya. Kita ambil dulu nilainya. Kita masukkan ke variabel aja biar gampang ya. Kita bikin variabel let nilai. Karena kalau enggak nanti kepanjangan sintaknya. Let nilai sama dengan dokumen dot get element by ID. Dokumen carikan dong ke saya elemen yang ID-nya nilai. Jadi ini harus sama persis ke sini, makanya ini saya copy aja dari sini. Saya paste di sini dot value. Tuh. Nah, kemudian di bawahnya kita bikin untuk kondisinya. Ini ada kita pakai if else ya. If nilai tadi kasusnya lebih besar dari 80, maka di sini kita kasih ID dulu ya untuk hasilnya ya. Kita kasih BR. Terus kita kasih label lagi. Nilai huruf Anda. Sini kita kasih label lagi. Kita kasih ID nilai huruf gitu.
kita bisa langsung misalnya kayak gini ya, dokumen dot get element by id, id-nya dokumen, carikan saya elemen yang id-nya nilai huruf, yang id-nya nilai huruf, kemudian isi teksnya dengan A. Nah, kemudian kita pakai else if di sini, else if nilai lebih besar dari 70, kita copy aja ini, dokumen carikan saya elemen yang nilai, yang id-nya nilai huruf, isi teks B. Kemudian kita copy aja ini, copy ke sini, nilainya 60, kita kasih C gitu. Terus 50 kita kasih D. Terus di sini kita kasih else aja, kalau kurang dari ini berarti nilainya E. Nah, seperti ini. Kita simpan, terus kita coba ya. Nilai huruf Anda di sini kosong. Sekarang kita cek konsolnya ada yang error nggak. Misalnya di sini saya kasih 50. Oh, nggak keluar apa-apa nih. Terus konsolnya juga nggak ada yang error. Apakah yang terjadi? Kita kasih ini aja deh. Ini kasih div aja ya. Kita kasih div. Terus di sininya kita kasih inner HTML. Inner HTML. Dia nggak mau nulis. Ini bener kan? Ya. Nah, kan nilainya E 50. Karena harus lebih besar dari 50. Kalau coba 51 tuh D. Terus misalnya saya coba 78 B. Karena 78 itu kan di atas 70 ya, di atas 70 B gitu. Terus kalau misalnya saya kasih 90 dia nilainya A. Kan gampang ya. Oke, nah sekarang saya akan coba menyampaikan tentang for. Nah, ini ya for. Jadi saya dapat dari situsnya ini nih, p3school.com/js/js_loop_for.asp. Kalau misalnya ini nanti saya kirimkan ininya, linknya ya. Oh Pak, bahasa Inggris nggak usah repot, saya udah siapin nih Google Translate. Jadi kalau komputer itu kan memang diciptakan bukan oleh orang Indonesia ya, jadi usahakan bisa bahasa Inggris ya. Karena kan orang bule yang bikin, kalau orang Arab yang bikin ya mungkin bahasa Arab juga nanti ini dokumentasinya ya. Oke, ini ya, loop can execute a block of code a number of time. Nah, maksudnya apa? Kalau nggak paham, translate aja. Tinggal copy di sini, copy Google Translate, paste. Loop dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Maksudnya gimana? Maksudnya, jadi dengan menggunakan looping, kita bisa, ini kan statement nih. Ini statement. Nah, statement ini berada di dalam blok. Blok itu ditandai dengan ini. Ya, kurwawal buka, kurwawal tutup. Jadi, si loop ini dia bisa menghasilkan sesuatu ya. Dia dapat mengeksekusi sebuah perintah berkali-kali ya, berkali-kali gitu. Nah, contoh misalnya kita ingin menampilkan deret angka dari 1 sampai 1000 misalnya. Kalau ditulis satu-satu kan pegel ya, kita nulis di sini gitu. 1, 2, 3, dan itu pun kalau saya simpen ya, meskipun di sini ke bawah, harusnya sih ke samping. Tuh kan ke samping gitu, nggak ke bawah. Jadi harus pakai BR di sini. Oh, tanggal lah ya kalau 1000 mah gitu. Kalau 3 sih kayak barusan ya bisa dihandle. Cuman kalau banyak kan agak repot. Nah, makanya kita bisa menggunakan loop gitu ya. Kita coba bikin file baru ya. Kita bikin file baru, new file, latihan loop
for gitu, titik HTML aja. Kita bikin HTML, terus di sini kita kasih div, kita ID-nya misalnya tampil gitu aja lah ya. Nah, kita coba bikin di sini script, kita menggunakan looping for. Nah, for itu bentuk umumnya seperti apa? For itu bentuk umumnya seperti ini ya. For statement 1, statement 2, statement 3. Statement 1 itu dieksekusi satu kali. Dieksekusi satu kali sebelum eksekusi dari kode bloknya. Atau saya bilang sih gini, statement yang pertama di sini ini dipisahkan dengan titik koma ya kalau dilihat sini. Jadi yang pertama ini itu untuk inisialisasi awal. Jadi mulainya dari berapa. Nah, yang kedua, statement yang kedua ini adalah kondisi. Kondisi si looping ini dikeluarkan ya, si kode blok program ini dikeluarkan sebanyak berapa kali berdasarkan kondisi ini. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, dia akan dijalankan. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka kode yang ada di dalam sini itu nggak akan dijalankan. Nah, statement yang ketiga ini adalah fungsinya untuk increment decrement ya, untuk menaikkan atau mengurangi si inisialisasi awal ini. Kalau artinya ya kayak tadi ya, kalau nggak paham di sini aja. Nah, dieksekusi setiap kali setelah blok kode dieksekusi. Jadi alurnya tuh sebetulnya kita bikin ya for. Ini varnya kita pakai let aja. Emang lebih enak sih ini ngejelasinnya pakai papan tulis. Ya, kita inisialisasi awal variabel i nilainya 1. Kita akan mengeluarkan misalnya deret angka 1 sampai 10 aja. 10 itu kan berarti kurang dari 10. I plus plus. Nah, maksudnya tuh gini. Ini kita keluarkan dulu ya. Dokumen dot get element by id tampil dot inner html sama dengan ini, di copy lagi ke sini plus, nanti saya jelaskan, br plus i. Kita coba filenya beda ya. Nah, ini ya keluar ya 1 sampai 10 tuh. Jadi maksudnya itu gimana? Ini mungkin saya perkecil, terus saya pindahin ke sini biar kelihatan ya. Nah, ini ada deret angka dari outputnya 1 sampai 10 itu berdasarkan sintak yang cuman secuil gini. For, ulangi. Kita mulai inisialisasi awal dari 1. Kita mulai inisialisasi awal 1. Nah, selama i-nya kurang dari 10. Jadi ini kan yang pertama tadi, statement yang pertama ini cuman dieksekusi sekali ya. Cuman dieksekusi sekali. I sama dengan 1. Dah, i-nya terisi tuh 1 ya. I-nya terisi 1. Jika i kurang dari sama dengan 10, maka dokumen get element by id, dokumen carikan saya elemen yang id-nya tampil. Ini. Ambil isi HTML-nya, kosong kan? Isi HTML-nya kosong. Bukan ambil, isi ya. Isi HTML-nya dengan dokumen carikan saya elemen yang ID-nya tampil. Elemen yang ID-nya tampil. Tambahkan baris. Makanya dia kosong tuh di atas ya. Makanya dia kosong di atas. Tambahkan baris. Kemudian tulis angka i. I-nya kan tadi 1 ya. I-nya 1. Nih, inisialisasi awal I-nya 1. 1 kurang dari 10. Maka kode ini dieksekusi.
Sintak ini akan dieksekusi sama dia. Nah, setelah selesai dia mengeksekusi ini, nah, makanya dia kosong sini, terus tambahkan i 1, ya, tulis 1, kepencet. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Dia nggak selesai ke bawah, tapi dia kembali lagi ke atas untuk ngecek, karena ini kan masih ada dalam blok program nih, ya, kurawal buka kurawal tutup. Dia balik lagi ke atas, nilai i-nya ditambah. I yang tadinya nilainya 1 ditambah 1 sekarang jadi 2. Sekarang jadi 2, terus dia cek ke sini. 2 kurang dari sama dengan 10 enggak? Nah, iya. Kalau iya, dia tampilkan ini nih. Dokumen get element by ID. Jadi tadi kan kosong. Pertama dia kosong, terus dia tulis 1. Tambah 1. Terus ditambah i-nya jadi ditambah 1 jadi 2. Setelah itu dia jalankan ini karena masih kurang dari 10 kok. Ini kita kasih 3 aja ya biar nggak kebanyakan. Kita simpan. Tuh ya. 1 2 3. Oh, ini tulisan 1 dari ini ya, tulisan 1 dari sini. Jadi ini kayak gini. Nah, ini kan tadi kosong terus 1. Nah, ditambah 1 jadi 2 kan? 2 kurang dari 3 kan? 2 kurang dari 3, makanya dia sini. Dokumen carikan saya elemen yang ID-nya tampil. Elemen yang ID-nya tampil itu isinya ini. Isi dengan, jadi ini ya tampil, isi dengan dokumen get element by ID tampil. Dokumen carikan saya elemen yang ID-nya tampil. Dokumen carikan saya elemen yang ID-nya tampil. Yang ID-nya tampil ini isinya 01. Tambahkan baris, tulis i, nilai i-nya berapa? 2. Nah, selanjutnya dia balik lagi ngecek lagi ke atas, i-nya ditambah 1, i-nya sekarang jadi 3. I-nya sekarang jadi 3. 3 kurang dari sama dengan 3. Bener kan? Oke, 3 tidak kurang dari 3, tetapi 3 kan sama dengan 3. Oke, dia ke sini. Dokumen carikan saya elemen yang ID-nya tampil. Ini. Nah, ketemu nih sama dia. Isi dengan ya, inner HTML-nya. Dokumen carikan saya elemen yang ID-nya tampil. Ini. Tambah dengan BR. Garis. Tambahkan dengan nilai I. 3. Nah, ini dia balik lagi ke atas. I-nya ditambah 1 lagi. Jadi 4 nilai I-nya. 4 kurang dari sama dengan 3. Kan salah. Oh, makanya dia keluarnya cuma 3. Nah, itu penjelasannya untuk looping ya. Jadi looping itu seperti itu. Jadi dia pakai for itu logikanya seperti itu. Ya, dia kasih inisialisasi awal, terus dia cek logikanya terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, dia jalankan blok programnya. Kalau misalnya tidak terpenuhi, maka ditambah selesai gitu. Kalau misalnya logikanya tidak terpenuhi, selesai. Nah, terus i-nya dikasih 1. Ini nggak cuman bisa 1 baris, kita mau tambahin juga misalnya alert i gitu. Ya selain i juga apa aja boleh. Kita coba ininya dihapus dulu. Oke. 1. Nah, ini nilai i-nya nih. Nilai i-nya 1. Ketika nilai i-nya 1, ini kan kosong nih, ID-nya tampil. Dia BR dulu kan, makanya dia turun dulu gitu. Dia turun dulu, oke. Nah, terus i-nya sekarang 2, 3 gitu. Nah, baru keluar hasilnya. Gitu kira-kira. Nah, kemudian for ini juga bisa digunakan untuk array ya, untuk array. Nah, contohnya seperti ini, kita punya array misalnya. Sini ada array. Kita coba bikin array dulu ya. Ini kita skip. Kita coba bikin array sekarang di sini. Let array A sama dengan misalnya apel, terus pisang, terus misalnya Ambon. Apel, pisang, Ambon, nggak apa-apa. Nah,
misalnya kita mau menampilkan isi array ini. Kita mau menampilkan isi array ini. Kalau kalau 2, kalau 3 sih kan kita bisa aja kayak gini. Dokumen dot get element by id s kurung buka tampil titik inner html sama dengan array a indeks ke 0 misalnya gitu. Nanti dia munculnya apa gitu. Kalau misalnya kita mau nulis lagi yang keduanya, kita di sini di BR dulu ya. Ini kita akan masukin ke teks aja biar enak. Teks sama dengan let text gitu ya. Terus di sininya teks plus sama dengan array a ke 0 titik plus br gitu. Terus kita copy paste ke bawah 1 2 sini teks. Keluar kan apel pisang Ambon. Apel pisang Ambon. Kenapa yang pertamanya undefined? Ini undefined yang mana sih? Yes. Oh iya, karena dia plus sama dengan yang pertamanya gitu. Apel pisang Ambon. Kalau 3 sih kita tinggal tulis begini aja. Cuman kalau banyak kan repot ya. Misalnya kita tambahin di sini Ambon, apalagi Bika misalnya. Terus kue apa lagi misalnya? Semangka. Nah, ini kan repot ya, kita harus nambahin lagi ke bawah gitu kan, copy paste. Nah, kalau menggunakan looping itu lebih enak ya. Kita akan coba menggunakan looping. Pertama, kita inisialisasi dulu variabel awalnya, mulainya dari 0 karena array-nya kan 0 ya. Nah, di sini i-nya berarti kurang dari array a range. Jadi panjang dari array a-nya plus text sama dengan blank biar nggak undefined. Nah, di sini kita kasih text plus sama dengan apa tadi? Array a ke i. Lebih simpel kan? Sekarang kita tinggal tampilkan. Kita copy aja yang ini. Sama dengan teks. Coba. Oh, nggak muncul. Coba kita cek contohnya kayak gimana. Car range. Masihnya sih bener. Oh, nggak pakai ini. BR. Dan ternyata nggak muncul ya. Kenapa ya? For get element by id tampil. Nah, ini coba teksnya dihapus. Undefined. Kan bener ya, array A. Kayaknya list range-nya salah deh. Bener. Oh ya bener, salah nih list range-nya. Nah, tuh muncul kan. Jadi kalaupun misalnya nanti di sini ditambah lagi, misalnya melon, terus pepaya.
kita nggak perlu bikin sintak tambahan, udah muncul otomatis. Jadi tadi salahnya di salah nulis ininya, range-nya. Jadi itu looping for ya, looping for. Nah, itu cara yang pertama bisa kayak gitu. Nah, nanti Anda tinggal baca-baca saja dokumentasinya, tinggal diikutin aja. Bisa juga kayak misalnya pakai ada ini ya, untuk array juga nih sama. Jadi kalau untuk array kita bisa pakai for x gitu, in person. Itu bisa tag sama dengan person x. Nah, coba ya. For i, kita kasih i-nya di sini. Let i. Kalau di sini udah ada, ini jangan pakai let lagi. Ini juga sama nih hasilnya. Oh ya, hasilnya tetap sama. Nah, let i tadi apa katanya? X in person, i in array a gitu. Tahu nih, bisa nggak? Sama ya, tuh, bisa keluar juga. Jadi bisa, kalau tadi kan panjang ya. Ini bisa juga kayak gini, lebih singkat nulisnya. Ya oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Kita sambung di media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.